Jadi yang ingin saya jelaskan ini anak-anakku sekalian, saya anggap kalian anak-anak saya, walaupun kalian menganggap saya abang kalian, tak apa-apa. Artinya bahwa ilmu yang kalian dalami ini adalah ilmu Allah, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini perlu, karena orang mindset itu yang paling penting. Main otak, settingan otaknya. Main otak, setting. Di setting otak bahwa yang saya tuntut ini ilmu benar. Kalau saya serius di sini, sukses saya, S2 saya, S3 saya, ini bermanfaat untuk umat. Jangan dari awal udah salah setting. Main otak, setan. Mindset otak setan. Ini tak betul. Bagaimana mungkin kalian bisa membuatkan saya perahu pakai kipas baling-baling di belakang, menaikkan air dari bawah ke atas, menciptakan listrik tanpa pakai diesel sampai pakai minyak, kalau waktu kuliahnya asik pacaran? Terus saya tak bicara tentang harapan orang tua kalian, itu terserah mak ayah kalian. Harapanku terhadap kalian besar, nak. Aku punya harapan yang besar, karena sampai akhir umurku aku ingin tetap berdakwah masuk ke perkampungan. Suku Melayu tua, suku Talang Mama, suku Talang Jerinjing, suku Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. 9 ini saya mesti masuk ke dalam. Kalau tidak nanti ditanya Allah, hai Abdul Somad, kemana kau ceramah? Ke Pemda Sumatera Selatan, karena diundang gubernur kan. Kemana kau ceramah? Aku baru pulang dari Sabang, karena diundang wali kota Sabang kan. Kemana kau ceramah? Aku kemarin baru dari Sydney terus ke Canberra. Saya mau cerita bahwa saya sudah sampai ke Australia. Karena diundang mereka di Australia kan. Tapi aku ingin tempat-tempat yang tak tersentuh dakwah. Ketika aku bisa menjawab di padang mahsyar, 9 suku terasing sudah kumasuki ya Allah. Kenapa kau bisa masuk ke dalam, hai Abdul Somad? Dibantu oleh Politeknik Sriwijaya. Boleh saya bercita-cita macam itu? Maka kalianlah yang kuharapkan, nak. Berharap ke Pemda sakit hati, berharap ke negara akan kecewa. Gantungkanlah harapan pada pucuk-pucuk hijau yang tak ada kepentingan politik di dalamnya. Nih. Maka kuharap kalian supaya fokus untuk membuatkan sampanku yang pakai baling-baling tadi. Tak usahlah kalian pacaran dulu, karena kalau kalian pacaran nanti, saya sudah tengok mahasiswa duduk di kantin menghadapi lontong sepiring sampai dingin lontong tuh. Kau kenapa? Galau pak. Galau kenapa? Ini dia ditelepon nggak ngangkat, SMS nggak dibalas. La ilaha illallah Rasulullah. Baru semester 1 udah error gara-gara tersebut. Saya tak ganteng, kurus, hitam, kering, duduk di kantin itu baru 10 menit udah lalu lalang anak gadis. Lewat aja. Kalian kenapa terlalu pici? Dunia bukan selebar daun kelor. Belajar kalian. Habis D3 lanjutkan lagi, habis S2 lanjutkan. Setelah berian berhasil nanti berlomba-lomba mereka ngejar kalian. Kalau tak percaya, mati saya nanti, kalian buktikan cakap saya ini. Menangis kalian mengenang cakap saya. Betul kata Ustaz Sama. Banyak janda-janda ngejar sekarang. Udah, pacaran-pacaran. Fokus kalian. Fokus, berhasil kalian nanti, tengoklah banyak orang akan mau menjadi istri kalian. Siapa yang tak mau jadi istri kalian? Penemu alat tercanggih di Indonesia, alumni Politeknik Sriwijaya.
dibawa studi banding ke Jepang. Orang Jepang itu kalian yang mengajarnya. Padahal selama ini bukan kalian berguru sama orang Jepang, cuman selop Jepang itu aja kalian pakai. Belajar. Yang udah sempat jatuh cinta, buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Dah. Kirim pesan terakhir, aku akan datang meminangmu 5 tahun lagi. Gitu. 5 tahun lagi aku akan datang Adinda, untuk sementara izinkan aku hijrah. Gitu. Dibalasnya, kutunggu kau 5 tahun lagi bang, kalau tidak disalib Valentino Rossi. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 kalian pun datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Janjiku 5 tahun yang lalu kupinang dengan bismillah. Mohon maaf nak, anak dia sudah 2. Jangan kalian stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Apa dikesalkan? Hai anak-anak gadisku, anak-anak gadisku, tak usah kalian pacaran. Pacaran tuh bohong. Hati-hati ya yang, harus jatuh ya, harus jatuh. Ya yang mau dijemput jam berapa? Sebelum dapatnya. Sesudah dapat jatuh kalian. Mana mata kau tadi? Bang, jemput adik di pasar ya. Tak pandai kau balik sendiri. Kalian ini timun nak. Kalian ini timun, ini durian. Itulah maka dikasih rantai besinya, supaya jangan jumpa timun sama durian. Kalau sampai rantai besi ini tanggal, berjumpa timun sama durian, siapa yang rusak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Terjadi hal yang tak diinginkan, yang mual-mual, yang muntah-muntah, yang musing kepala. Laki-laki apa perempuan? Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, bahkan nyawa pun bisa melayang, laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan 2 tahun lamanya, yang dulu imut-imut menjadi laki-laki apa perempuan? Kupesankan sama kalian, tak ada untungnya pacaran, putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Fokus kalian belajar. Ini jam 2 malam pun mata berkudip-kudip tak tidur. Berita tadi pagi, headline masih ada saya simpan. Gara-gara pacar nggak mau balas SMS, foto porno di-share, dituntut 1 miliar. Rupanya kalau memang ya yang cinta sama abang, kirimkan foto ya. Dikirimkan, disangkanya setia sampai mati. Pas SMS tak dibalas, WA tak dijawab, marah, di-share di internet. Tangkap polisi, cybercrime, kena 1 miliar. Mampus. Ustadz janganlah cakap begitu di kampus, itu kasar Pak Ustadz. Jangan kalian tengok perempuan ini sebagai objek. Perempuan ini adik kita, perempuan ini anak kita, perempuan ini kakak kita, perempuan ini keponakan kita. Jangan kalian pandang mereka itu orang lain. Bayangkan kalau adik kita digitukan orang, bayangkan kalau anak kita digitukan orang. Ustadz punya adik perempuan, saya anak pertama, adik saya laki-laki, dua-dua laki-laki. Tak ada saudara perempuan. Saya laki-laki punya anak bernama Mizyan Hazik Abdillah, semata wayang, laki-laki juga. Tapi saya pemerhati perempuan. Kalau ada di antara kalian yang suka memerhatikan laki-laki, bencong. LGBT itu mana tahu nanti, tolong kalian buatkan razia yang ada di antara kalian yang tertarik kepada laki-laki yang agak-agak melambai, tangkap, laporkan ke Pak Kapolda dengan Pak Pangdam Sriwijaya,
buat nama acaranya Be a Man. Dulu saya termasuk orang yang minder. Kalau ketemu sama orang yang tegap, berotot, minder, saya kurus. Sekarang sejak nonton beberapa waktu lalu berita di TV, tak minder lagi. Rupanya yang tegap-tegap tuh homo. Di mana kampus Sriwijaya? Sana. Lebih baik kurus tapi jantan. Saya waktu SMP, SMA tak ada pacar. Tak ada pacar. Memang dikasih tahu mak, kau tak ada adik perempuan. Nak, aku tak ada anakku perempuan. Jangan kau sakiti perempuan. Iya mak. Maka saya tak pernah bertekad. Nanti setelah berhasil baru jadi dapat perempuan, nikah langsung. Memang tak mau saya menyakiti perempuan. Kawan saya ngejek, Mat, ku tengok kau tak ada cewek. Jangan-jangan kau homo. Saya marah-marah tak mau. Marah-marah, apa kau bilang? Enggak, saya diam aja. Bolak-balik dia pancing saya. Jangan-jangan kau homo. Kau bawa adik kau ke sini, kalau tak hamil potong telinga. Merah mukanya. Merah mukanya. Kau bisa ngejek aku. Aku ngejek kau kenapa tak bisa? Lebih baik lembut kena daripada keras tapi tak kena. Lembut aja. Nanti kalau ada yang ngejek-ngejek kalian, nah gitulah. Jadi bukan berarti berislam itu bawaannya mati. Ini banyak orang salah paham. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu saya ini bandel Pak Ustadz, tapi setelah ngaji sama Ustadz Fulan, bawaan saya mau mati aja. Bukan begitu. Berislam adalah bagaimana memakmurkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Karena doa yang diajarkan pada kita, Rabbana atina fid dunya. Bagaimana dunianya mau, akhiratnya mau selamat kalau dunianya morat-marit? Dan yang paling bisa mempermudah yang sulit, melancarkan yang macet, mempercepat yang lambat, tak lain tak bukan orang-orang politeknik. Yang paling disukai dalam dunia ini kan 3. Politeknik, poliklinik, Bu, saya mohon maaf, bukan saya menjawab. Anak-anak, kalian mau cepat aja pula. Dia macam belajar bawa mobil. Dia manual, pakai gigi dulu, gigi 1, gigi 2. Kalian 1 aja belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini mohon maaf, mohon maaf. Yang adik-adik grup Hadrah Marawis Nasyid anak sebagai anak politeknik. Oh, perlu. Artinya apa? Anak politeknik yang hebat dalam bidang teknikal pun juga bisa nasyid, bisa hadrah. Saya sangka tadi pemain naturalisasi. Selamat adik-adik sekalian. Artinya kalian bisa ngaji. Ada ibu-ibu rajin baca Yasin. Hari Sabtu, hari Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Meninggal, kira-kira Yasinnya mengalir atau tidak? Asal baca Yasin mati, berhenti. Kalau ada orang mati baca Yasin, kita lari. Bapak rajin sholat duha, asal pagi sholat duha, asal pagi sholat duha, mati, mengalir sholat duhanya, putus. Yang mengalir mana? Itulah sampan pakai kipas di belakang. Yang mengalir mana? Tuh, kau buatkan air dari sungai naik ke atas. Mereka pakai berwudu, mengalir pahalanya. Jadi kalau ditanya, yang mengalir itu sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, baca Yasin, atau amal-amal orang politeknik? Tapi jangan gara-gara ini kalian tak sembahyang. Nanti pas ditanya, kau orang mana? Politeknik Sriwijaya. Tak sembahyang. Amal kami sudah mengalir. Kalau ada yang bercakap begini nanti itu otaknya sungsang. Saya bermimpi, orang yang tak pernah bermimpi maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan.
Mimpi saya insya Allah diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu saat nanti duduk saya di sampan itu dengan anak alumni Politeknik Sriwijaya, sehingga tak naik turun kami lagi ke dalam sungai, cukup macam masuk. Awal saya masuk ke hutan ini yang ngajak mahasiswa juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami kemarin KKN ke dalam hutan, kami ingin bawa Ustaz. Oke, saya kalau mahasiswa yang bawa saya semangat. Karena dengan mahasiswa ini mudah kita balik. Beda kalau ceramah di panti jompo. Bawaannya mau mati aja. Siap Ustaz, kami bawa masuk hutan. Ya, nanti Ustaz kita naik mobil dari Pekanbaru 5 jam. Kita tinggalkan mobil, nanti dari Rantau Langsat kita akan naik speed ke dalam. Bayangan saya speednya macam film Baywatch itu. Begitu sampai di tepi sungai saya tengok Alketeku. Turunlah kami di sampan kecil, isinya cuma 5 orang, mesin kecil. Kalau tak segan sama mahasiswa sudah balik saya. Kok tahu gini balik aja lah. Nah, tapi mereka kan semangat. Gimana Pak Ustaz? Masih semangat? Semangat. Kalau mati 7 jam tertidurlah saya, berbantalkan ransel tertidur. Pas sedang tidur itu masuk air. Itulah direkam mereka. Mahasiswa ini pun kurang ajar juga. Direkam mereka dari belakang, dimasukkannya ke YouTube. Ditonton orang. Ustadz. Akhirnya banyaklah komen di bawah. Ada yang mengirim gambar caption orang menangis. Betapa tulusnya engkau Ustadz. Ada pula komen di bawah. Memang inilah Ustadz yang sesungguhnya. Ada pula komen di bawah. Jadikan aku yang kedua Ustaz. Dah.